Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penghuni Kelenteng Tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siap, kita berangkat, seru Bayu sambil membuka pintu mobil. Bayu, Vika, Alek, dan Tania masuk mobil dalam perjalanan menuju desa Sukomulyo. Tania yang duduk di sebelah kiri memandang keluar jendela sambil tersenyum. Kalian tahu, Paman Anton yang rekomendasikan kita KKN di desa Sukomulyo, kata Tania. Paman Anton yang tempo hari mengantarmu ke kampus? Iya, jawab Tania. Pamanku bilang kalau desa Sukomulyo itu tempat yang indah, cukup berpotensi untuk dikembangkan. Oke, gue siap, mulai petualangan kita, kata Alek yang duduk di belakang. Mereka berempat tertawa dan melanjutkan perjalanan ke desa Sukomulyo. 8 jam perjalanan yang mereka tempuh. Bayu membuka percakapan. Guys, kita nanti harus fokus, jangan berbuat aneh-aneh ya, kata Bayu. Siap, teman-temannya jawab bersamaan. Tania, di tempat KKN kita warganya friendly nggak? Friendly lah, warga kampung di sana kenal paman gua. Bayu tiba-tiba mengerem mendadak. Di depannya melintas gadis Tionghoa cantik jelita. Weh, kalau nyebrang lihat-lihat dong, teriak Bayu. Apa-apaan sih, Bay? Lo hampir buat kita celaka, bentak Tania. Ada yang nyebrang tadi, cewek Cindo. Gua nggak lihat ada yang nyebrang. Halu loh, saut Tania. Sumpah gua lihat jelas, ucap Bayu meyakinkan teman-temannya. Yaudah jalan lagi, itu gapurannya udah kelihatan. Iya itu gapurannya, alhamdulillah akhirnya sudah sampai, ucap Vika senang. Keempat mahasiswa itu pun tiba di desa Sukomulyo pada sore hari. Kedatangan Bayu dan lainnya disambut hangat oleh Bapak Kades dan warganya. Selamat datang, saya Pak Tomo, Kepala Desa Sukomulyo. Kalian pasti mahasiswa yang akan melakukan KKN di sini kan? Iya Pak Tomo, jawab Bayu. Kami berempat dari universitas yang sama. Kami senang bisa melakukan KKN di sini. Pak Kades tersenyum. Bapak sebagai kepala desa Sukomulyo merasa terhormat karena desa kami yang kecil ini kedatangan mahasiswa kota yang akan KKN di sini. Begitu juga kami, Pak. Berterima kasih pada Pak Kades dan warga yang memperkenankan kami KKN di desa ini. Setelah hampir 1 jam, akhirnya acara ramah tamah selesai. Warga membubarkan diri karena hari sudah menjelang malam. Bapak Kades menyampaikan kalau selama KKN, mereka berempat tinggal di rumahnya. Bu Kades segera menunjukkan kamar untuk putra dan kamar untuk putri. Selepas sholat Isya, Bayu dan teman-temannya berbincang-bincang dengan Pak Kades dan Bu Kades di ruang tamu, membahas agenda selama KKN. Pembicaraan berlangsung hangat dan santai hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Baiklah, agenda sudah tersusun. Silakan kalian beristirahat anak-anak, karena besok kita mulai menjalankan program KKN. Semoga diberikan kelancaran, kata Pak Kades sambil tersenyum. Iya nak, kalian pasti capek setelah menempuh perjalanan jauh. Beristirahatlah yang cukup, balas Bu Kades dengan ramah. Bayu mengangguk. Besok kami semua akan bekerja sama dengan baik Pak. Bu, kami pamit ke kamar beristirahat. Silakan, jawab Pak Kades dan Bu Kades. Malam itu suasana begitu sunyi. Cuaca di dalam kamar sangat panas. Bayu keluar rumah berjalan-jalan mencari angin. Sayup-sayup dia mendengar suara seorang gadis menangis menyayat hati. Dia mendatangi arah suara secara tiba-tiba. Bayu kini berada di depan bangunan tua yang berbentuk kelenteng. Perlahan Bayu membuka pintu kelenteng itu. Ia melihat seorang gadis berambut panjang dengan pakaian adat Tionghoa. Gadis itu berdiri dengan tubuh bersandar pada dinding membelakanginya. Bayu perlahan menyentuh bahu sang gadis sambil bertanya,
kamu kenapa nangis? Gadis itu menghentikan tangisnya, kemudian perlahan dia berbalik. Bayu dibuat shock dengan penampakan wajah sang gadis yang pucat pasi. Darah hitam menetes dari dahi membasahi sebagian wajahnya. Mulutnya mengeluarkan darah dan pakaiannya juga penuh dengan darah. Matanya melotot berwarna merah. Yang lebih menyeramkan, kuku-kuku gadis itu panjang, bersiap mencekik Bayu. Bayu lari ketakutan, sampai-sampai ia tersandung akar pohon dan terjerembab ke tanah dengan keras. Brak! Aduh! Bayu berteriak dan terbangun dari tidurnya. Ia merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Ternyata Bayu bermimpi sampai terjatuh dari tempat tidur. Dia merasa mimpinya sangat aneh. Keesokan pagi, anak-anak mahasiswa itu memulai KKN-nya. Mereka melakukan sesuai dengan instruksi Pak Kades. Siang pun tiba, mereka sudah selesai. Mereka berempat akan ke balai desa buat laporan pada Pak Kades. Tunggu guys. Mereka bertiga melihat ke arah Tania. Ada apa lagi nih ya? Tanya Alek. Tania berhenti menunjuk jam tangannya, kemudian tersenyum. Masih ada waktu 1 jam untuk kita seru-seruan. Maksud lo nih ya? Gue gak paham, ujar Vika. Pandangan mata Tania tiba-tiba menatap ke arah pinggir hutan sesaat. Setelah itu tatapannya beralih pada ketiga teman-temannya. Lihat, itu buah mangga udah pada masak di pohonnya. Seger banget. Siang-siang begini makan buah mangga. Benar juga nih ya, itu ada pohon jambu air. Bisa ngerujak kita nih ya. Iya Fik, tumben otak lo sinkron, jawab Tania. Vika langsung mencebik ke arah Tania. Jangan ya, itu punya warga nanti marah. Jangan sembarangan di kampung orang, kata Bayu mengingatkan Tania agar tidak sembarangan bertindak. Tania menunjuk ke arah pinggir hutan. Gue yakin dikasih kok, nanti kita tanya sama warga punya siapa pohon buah itu. Lalu kita datengin rumahnya, kita bayarin buah yang udah kita ambil. Bayu mengingatkan lagi. Tapi nih ya, Pak Tomo sudah menunggu kita di balai desa. Kalau kalian gak mau ikut, gue akan pergi sendiri. Bayu, Alek, dan Vika saling menatap. Kemudian, baiklah kita ke sana, kata Bayu. Gue jago manjat pohon, biar aku yang naik, kata Alek membanggakan dirinya. Tania tersenyum dengan gembira. Yes, akhirnya makan yang seger-seger. Sorak Tania bahagia keinginannya dituruti. Keempat mahasiswa itu berlari menuju pinggir hutan. Alek dan Bayu berlomba mendapatkan buah paling banyak. Mereka berdua berusaha naik lebih tinggi, sementara Tania dan Vika berdiri di bawah, bersorak-sorak memberi semangat. Buah-buahan mulai berjatuhan. Tania dan Vika dengan gembira memungutinya, tapi tiba-tiba Alek berhenti menatap pada satu titik. Ia memandang ke arah jalan setapak yang berliku-liku di antara pepohonan. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Alek tiba-tiba turun dari pohon mangga, diikuti oleh Bayu yang turun juga dari pohon jambu. Bayu, lu lihat jalan setapak itu enggak? Tanya Alek sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang hampir tidak tampak seperti jalan. Bayu memandang ke arah yang ditunjuk Alek. Iya, aku lihat juga. Alek penasaran. Guys, aku penasaran sama jalan setapak itu. Kira-kira itu mengarah kemana ya? Tanya Alek sambil terus menatap ke arah jalan setapak. Mana aku tahu, Lek, celetuk Vika. Tania langsung memiliki ide. Bayu, Alek, kita ikuti jalan setapak itu yuk. Siapa tahu di dalam hutan ada lahan yang bisa digarap warga untuk berkebun, ajak Tania. Vika setuju. Iya, bisa jadi ada lahan yang bagus. Kita bisa bantu warga mencari lahan baru untuk berkebun. Bayu dan Alek saling pandang, lalu mengangguk. Oke, ayo kita coba. Mereka mengikuti jalan setapak yang berliku-liku, masuk semakin dalam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan tua yang berbentuk seperti kelenteng. Bangunan itu tampak sudah lama tidak dihuni. Tembok berlumut di sana-sini tampak angker. Bangunan apa ini? Tanya Tania sambil menatap bangunan tua dengan penasaran. Kayaknya kelenteng tua, jawab Alex sambil mengamati ukiran-ukiran di dinding bangunan. Mereka semua terpesona. Bangunan itu sangat indah dan masih kokoh. Bayu terpaku. Tatapannya tidak berkedip bangunan tua yang berdiri di depannya itu. Bangunan sama yang hadir dalam mimpinya semalam. Sedangkan Vika memandang bangunan tua itu dengan perasaan takut. Kayaknya ini bangunan kuno, kata Alex. Sambil mengamati bangunan itu dengan seksama, Tania mengangguk setuju. Bayu beranjak dari tempat itu, lalu berjalan melihat-lihat sekitar. Bayu berkeliling di area kelenteng,
barangkali ada orang di sana. Biasanya di tempat-tempat yang berbau kuno, ada juru kunci yang menjaganya. Tania melangkah maju ingin mengeksplorasi bangunan tua itu. Alek, Vika, kita lihat ke dalam yuk. Tania dan Alek mendekati pintu kelenteng, mencoba mendorongnya tapi tidak berhasil membukanya. Alek ambil ancang-ancang dan bersiap-siap. Hei Alek, lu mau ngapain? Jangan aneh-aneh, tegur Vika dengan keras. Gue mau dobrak itu pintu. Bayu yang melihat-lihat sekitar kelenteng tidak mengetahui kalau Alek akan bersiap sembarangan. Alek berlari dan mendobrak pintu. Brak, suara pintu itu didobrak. Aneh, tubuh Alek terpental jatuh ke tanah. Brak, Tania dan Vika kaget dibuat melongo. Aneh tapi nyata, padahal pintu itu udah lapuk. Get up, coba lagi Alek, seru Tania beri semangat. Alek terpengaruh dengan seruan Tania. Ia kembali berdiri dan ambil ancang-ancang lagi, mencoba lagi. Hasilnya nihil. Tubuh Alek terpental ke tanah dan terdorong seperti ada kekuatan besar yang menghajar tubuh Alek. Tubuh Alek terdorong ke belakang. Alek tergeletak di tanah. Tania dan Vika berlari mendekat dan membantunya duduk. Bagaimana keadaan lu, Lek? Gua nggak apa-apa nih ya. Alek menatap pintu kelenteng tua dengan tatapan kesal. Lantas ia memaki. Pintu sialan. Alek bangkit dan mencoba lagi tapi belum terlaksana niatnya. Bayu datang. Alek yang melihat kedatangan Bayu mengurungkan niatnya. Balik yuk. Ayo kita pulang, Bay. Gua nggak mau pulang. Tania menolak. Tania berjalan mencari kayu untuk membuka pintu kelenteng. Setelah mendapatkan yang dia cari, Tania mendekati pintu yang sudah tua itu. Alek, bantu gua, panggil Tania. Alek yang dipanggil segera membantu Tania. Bayu cuma melihat saja, berbeda dengan Vika yang mulai khawatir dengan aksi teman-temannya. Tania dan Alek berusaha sekuat tenaga mencoba membuka pintu yang sudah lama tertutup rapat. Pintu kelenteng tua itu menunjukkan keanehan. Semakin dipaksa terbuka, pintu itu semakin kokoh berdiri kuat, tidak bergetar sama sekali. Kok susah banget ya? Kata Tania frustasi. Kayaknya pintu ini emang nggak mau dibuka. Bayu yang sedang memperhatikan kedua temannya timbul rasa penasaran juga. Bayu melangkah mendekati Tania dan Alek. Vika mengekor di belakangnya dengan rasa takut. Bayu mengulurkan tangannya dan menyentuh pintu. Tiba-tiba pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Alek tercengang. Hah, kok bisa? Gumam Alek tidak percaya. Ia mengecek mengulurkan tangannya. Ternyata benar di depannya sudah tidak ada penghalang. Tania bibirnya menganga. Kedua bola matanya terbuka sempurna. Ia melangkah mendekati pintu dan menyentuhnya. Amazing, gumam Tania. Berbeda dengan Vika, justru ia sangat takut. Gadis itu merapatkan tubuhnya pada Bayu. Kedua tangannya memegang tangan Bayu. Jangan takut, ada gue di sini, bisik Bayu menenangkan. Bayu sendiri juga terkejut. Alek dan Tania memandang Bayu seperti meminta jawaban. Gue nggak tahu, tapi kayaknya pintu ini nggak terkunci deh. Merinding, kayak ada suara aneh. Lu denger gak sih? Kata Vika takut. Kayak ada yang memperhatikan kita. Bayu melihat sekitar. Gue gak lihat apa-apa, tapi kita harus hati-hati. Mereka berempat saling menatap. Lalu Alek, Tania, dan Vika memutuskan untuk memasuki kelenteng tua itu, sedangkan Bayu menjaga di depan pintu. Kalian hati-hati di dalam ya, kata Bayu. Siap, baik, jawab Alek. Ketika temannya sudah tidak tampak lagi, Bayu sendirian berjaga-jaga. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari dalam kelenteng, semacam bisikan seorang wanita dengan berbahasa Cina. Koko sudah kembali. Bayu mempertajam pendengarannya. Tapi sayang suara itu hanya sekali terdengar. Bayu masuk melihat-lihat dalam kelenteng dan pandangannya tertuju pada pahatan di dinding dengan aksara Cina. Tulisan itu tertutup debu, tapi masih terlihat jelas. Di sekitar tulisan itu ada tetesan darah yang mengering. Bayu membersihkan debu yang menempel, matanya memincing untuk memastikan kalau itu adalah aksara Cina. Bayu merogoh kantong sweaternya dan meraih ponsel. Ia memfoto tulisan tersebut. Tiba-tiba angin berembus kencang dan bau amis darah menyeruak. Bulu kuduk Bayu merinding. Ia memperhatikan sekitar. Saat itu, dia melihat bayangan hantu wanita dengan wajah berlumuran darah dengan pakaian adat Cina. Bayu ngeri melihatnya. Ia melihat hantu wanita itu mengucapkan bahasa Jawa dengan aksen Cina. Koko sampun dugi. Bayu tegang.
Hantu wanita itu mendekat, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi tubuh Bayu. Hantu wanita itu menyeringai. Bayu semakin panik, ia berteriak memanggil teman-temannya. Alek, Tania, Vika, keluar, cepat, keluar sekarang. Ketika temannya itu kaget mendengar teriakan Bayu, mereka pun segera keluar. Melihat Bayu lari, maka Alek, Vika, dan Tania ikut lari keluar menyusul Bayu. Ketika mereka belum seberapa jauh, tiba-tiba pintu kelenteng tertutup sangat keras. Angin berembus kencang dan daun-daun kering berterbangan. Mereka berempat segera berlari menjauh dari kelenteng tua, berlari secepat mungkin keluar dari hutan. Apakah kita sudah jauh dari situ? Tanya Vika masih terengah-engah. Ya, kita sudah jauh, tapi gue masih merasa nggak enak. Kita harus cerita ini kepada Pak Kades, kata Alek menatap teman-temannya. Mungkin dia tahu apa yang terjadi di kelenteng itu. Jangan, bisa-bisa kita semua diusir karena sudah lancang masuk kelenteng itu, jawab Bayu dengan terengah-engah. Benar kata Bayu, lebih baik kita rahasiakan kejadian hari ini. Udah siang, sebaiknya kita kembali desa, takut acaranya telat. Oke, jawab Alek dan Tania serempak, sedangkan Vika hanya mengangguk saja. Sepanjang jalan mereka berempat terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Diam-diam dalam ruangan lain di kelenteng itu tadi, mereka menemukan tulang belulang manusia. Tidak jauh dari tulang manusia itu, Vika menemukan gelang giok dan mengambilnya. Sedangkan Tania menemukan tusuk konde yang terbuat dari emas. Alek dan Bayu tidak tahu kelakuan kedua temannya itu. Sore itu di ruang tamu, Bayu dan Alek sedang ngobrol membahas acara perkenalan dengan warga desa dan jadwal pekerjaan yang didelegasikan oleh Pak Kades dan istrinya. Pak Kades menatap mereka berempat. Bayu, Bapak ucapkan terima kasih. Warga desa tidak sabar menunggu kalian memberikan pelayanan dan pengayoman untuk mereka. Dongeng untuk anak posyandu serta senam pagi bersama adalah ide segar buat warga desa kami. Bayu tidak enak hati, ia merasa bersalah. Terima kasih Pak, kami juga tidak sabar melaksanakan segera jadwal KKN. Pak Kades tersenyum, selamat bekerja untuk desa Bayu dan yang lainnya. Bapak Camat nggak bisa datang lama tadi, tapi beliau terkesan. Bayu dan teman-temannya merasa lega. Terima kasih Pak Kades, kami pastikan bekerja maksimal membantu desa. Pak, kami mau mandi dulu, udah sore, gerbang, ucap Alek. Ada kamar mandi loh, ngapain mandi di gerbang? Ada-ada saja, ucap Pak Tomo heran. Gerbang itu artinya gerah banget Pak, saut Bayu. Walah singkatan toh, ucap Pak Kades tertawa lagi. Setelah Bayu dan lainnya selesai mandi, Pak Kades dan Bu Kades mengajak mereka berempat makan bersama. Saat makan, Pak Kades memberikan peringatan pada mereka. Anak-anak, Bapak beritahu kalian sesuatu. Jangan sampai kalian pergi ke hutan. Bahaya. Bahaya? Tanya Tania mengernyitkan dahinya. Iya nak Tania, di sana ada kelenteng tua yang angker. Warga desa saja tidak berani mendekatinya, kata Pak Kades dengan serius. Bayu dan yang lainnya saling pandang, terkejut mendengar peringatan Pak Kades. Kenapa kelenteng tua itu angker, Pak? Pak Kades menggelengkan kepala. Bapak tidak tahu pasti, tapi dari cerita turun-temurun katanya ada penunggunya. Lebih baik kalian menghindari tempat itu. Baik, Pak, jawab Bayu gugup. Teman-temannya mengangguk kemudian menundukkan kepalanya. Mereka kini menelan saliva dengan takut. Mereka bukan hanya sudah ke hutan, sudah makan buah dari hutan, bahkan sudah ke kelenteng tua itu. Kini tidak ada berani menatap Pak Kades dan Bu Kades. Mereka melanjutkan makan malamnya. Setelah selesai makan dan beramah-tamah, Bayu dan lainnya langsung masuk kamar setelah berpamitan pada Pak Kades dan Bu Kades. Tania dan Vika tidak bisa tidur. Malam itu sangat sunyi. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Suara itu semakin keras dan semakin dekat. Lampu kamar mulai berkedip-kedip. Tania dan Vika merasa ada yang mengawasi. Mereka berpaling ke arah pintu dan melihat bayangan hitam yang berdiri di sana. Tania dan Vika membeku. Bayangan hitam itu menghilang. Pandangan mereka beralih pada sudut kamar yang gelap. Di balik kegelapan, tiba-tiba muncul sosok wanita berambut panjang. Sosok itu mengenakan pakaian tradisional China yang sudah kusam, robek berlumuran darah. Sebagian wajahnya tertutup darah, matanya kosong. Sosok wanita itu menatap lurus ke arah mereka. Rasanya ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuh mereka seolah dicengkram oleh sesuatu berat, tidak bisa digerakkan.
Jantung mereka berdetak kencang, tidak beraturan, dan mulut terkunci rapat. Sosok itu berkata dengan suara lirih, pelan namun jelas. "Kalian telah mengambil barang-barangku, kembalikan." Vika menangis tanpa suara. Tania mencakar spray, mencoba melawan tapi sia-sia. Wanita itu terus melayang mendekat, matanya memerah, mulutnya meneteskan cairan kental merah pekat berbau busuk. Kemudian suara itu kembali, kali ini lebih dekat, seperti berbisik di telinga mereka. "Kembalikan barang-barangku." Tania dan Vika berteriak dengan suara yang keras, berharap teman-teman mereka datang untuk menyelamatkan. Tetapi tidak ada yang datang. Tiba-tiba Tania menggigil, sesuatu yang dingin lembab merayap di bahunya. Jantung Vika seraya mencelos. Ia juga merasakannya, seperti jemari es menyentuh kulit dengan perlahan. Mereka berpaling bersamaan dan sosok wanita itu berdiri tepat di samping ranjang. Wajahnya kini begitu dekat, separuh wajahnya tertutup darah. Luka besar di pelipis sudah berbelatung, mulutnya menyeringai mengeluarkan lendir hitam pekat berbau busuk. "Kembalikan milikku." Suaranya menggelegar menggema penuhi kamar, menusuk langsung ke dalam kepala Tania dan Vika. Lampu menyala mati, tidak terkendali. Dinding kamar bergetar seperti ada gempa. Cermin rias retak. Tania dan Vika menjerit bersamaan. "Ah!" Di kamar pria, Bayu masuk kamar. Alex sedang duduk di atas tempat tidur, membaca buku. "Alex, lihat ini." Bayu berkata, menunjukkan foto-foto di kelenteng tua. Alex menoleh ke arah Bayu, penasaran. "Apa itu?" Bayu menggelengkan kepala. "Gua nggak tahu. Ini gua ambil foto-foto ini di kelenteng tua. Lihat tulisan Cina ini." Alex mengambil kamera dari Bayu dan memperbesar foto-foto tersebut. "Ini tulisan Cina kuno. Coba, gua menerjemahkannya." Bayu mengangguk. "Iya, tolong terjemahkan. Gua mau tahu apa maksud tulisan ini." Alex memperbesar foto-foto tersebut dan mempelajari tulisan Cina kuno. Setelah beberapa saat, Alex berkata, "Bayu, ini sebuah pesan. Tulisan Cina ini berbunyi, 'Aku di sini, jemput cintamu, selamatkan kebahagiaanmu.'" Bayu dan Alex saling menatap, penasaran. Apa maksudnya? Alex menggelengkan kepala. Bayu menatap tajam Alex. "Apa? Aku di sini, jemput cintamu, selamatkan kebahagiaanmu." Bayu mengulangi kata-kata tersebut dengan suara yang pelan. Alex mengangguk. "Iya, itu yang tertulis. Tulisan Cina kuno ini sangat jelas dan gak diragukan lagi artinya. Mungkin dia sedang menunggu seseorang yang sangat berarti di hidupnya. Itu bisa saja kan?" "Benar juga, tapi sudahlah." Ucapan Bayu menggantung. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa yang menulis ini? Apa maksudnya dengan jemput cintamu? Mungkin yang menulis itu pemilik tulang itu. Jadi sebelum meninggal dia sempat meninggalkan pesan. Bayu menelan ludahnya, merasa ngeri mengingat penampakan hantu wanita. "Gue juga lihat hantu wanita di kelenteng itu." Bayu berkata dengan suara yang pelan. Alex menatap Bayu dengan mata yang lebar. "Beneran?" Alex bertanya. Bayu mengangguk lalu mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Gua melihat penampakan hantu wanita dengan belumuran darah. Dia berdiri di depan gua dan berkata, 'Koko sampun dugi.' Gua nggak tahu maksudnya." Alex yang sedikit mengerti bahasa Jawa menjawab, "Artinya Koko sudah datang." Alex menelan ludahnya, merasa tidak nyaman saat mengingat kejadian tersebut. "Gue juga ingin berbagi sesuatu denganmu, baik?" Alex bertanya dengan suara yang pelan. Bayu menatap Alex dengan mata yang penasaran. "Apa itu?" Alex mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ketika gua, Tania dan Vika menjelajahi kelenteng itu, kita bertiga menemukan sebuah ruangan kecil." Bayu mengangkat alisnya. "Ruangan lainnya?" Bayu bertanya lagi. Alex menelan ludahnya lagi. "Iya, kami menemukan tulang belulang manusia di ruangan itu." Bayu merasa bulu kuduknya berdiri. "Tulang belulang manusia? Di dalam kelenteng?" Bayu mengulangi kata-kata tersebut dengan suara yang pelan. Alex mengangguk. "Iya, itu yang kami temukan. Gua nggak tahu apa kaitannya tulang belulang dengan kelenteng itu, tapi sebaiknya kita jangan ikut campur." "Mungkin gak sih kalau tulang belulang itu milik hantu wanita itu yang mati penasaran?" "Mungkin saja, Lex. Gue jadi penasaran. Apalagi di malam pertama kita nginap, gue udah mimpiin kelenteng tua itu dan hantu wanita itu." "Serius, Bay? Lo nggak lagi bercanda kan?" Tiba-tiba, pergi!" Bayu dan Alex mendengar suara Tania dan Vika berteriak-teriak dari kamar mereka.
Mereka langsung pergi ke arah suara. Tiba-tiba Pak Kades datang. Apa yang terjadi? Nggak tahu Pak, mereka seperti ada yang ganggu. Bayu mendobrak pintu. Pintu terbuka dengan suara keras dan Bayu serta Alek langsung masuk kamar. Tania dan Vika masih berteriak-teriak dan berlari ke arah Bayu dan Alek, kemudian tidak sadarkan diri. Selama 30 menit Tania dan Vika terbangun dengan keringat bercucuran dan nafas yang terengah-engah. Apa yang terjadi? Tania bertanya dengan suara yang pelan. Bayu dan Alek saling menatap dan tersenyum. Kalian hanya mimpi, itu saja, Bayu berkata. Tapi gue merasa seperti itu benar-benar terjadi, Vika berkata. Bu Kades masuk ke dalam kamar dan melihat Tania dan Vika yang masih terlihat ketakutan. Apa yang terjadi? Bayu menjelaskan situasinya, lalu Bu Kades menasehati. Kalau kalian habis dari mana-mana, harus mandi dulu baru istirahat lagi. Jangan langsung tidur, apalagi menjelang maghrib, itu pantangan. Tania dan Vika saling menatap dan mengangguk. Baik Bu. Bu Kades tersenyum. Sekarang mandi dulu dan ganti baju, lalu kita akan makan malam bersama. Tania dan Vika masih merasa takut. Mereka memutuskan untuk mandi berdua saat sedang di kamar mandi. Tiba-tiba lampu kedip-kedip dan air di bak mandi berubah menjadi semerah darah. Vika berteriak dengan suara yang keras. Tania, ada darah di bak mandi. Tania melihat bak yang ditunjuk Vika. Tania berteriak. Tolong Vika, gue takut. Mereka berdua menggedor-gedor pintu kamar mandi. Bayu dan Alek berlarian ke arah suara. Alek yang khawatir langsung mendobrak pintu kamar mandi. Tapi tiba-tiba pintu tersebut terbuka sendiri. Alek tidak siap, tubuhnya menabrak dinding kamar mandi keras. Brak, aduh. Pakik Alek kesakitan. Alek, bantu gua. Tania, Vika tidak sadarkan diri, Bayu berteriak. Bayu dan Alek mencoba membangunkan Tania dan Vika, tapi tidak berhasil. Apa yang terjadi dengan mereka? Alek bertanya khawatir. Setelah beberapa saat Tania sadar dan memeluk Alek, sementara itu Vika masih terdiam. Tiba-tiba Vika membuka matanya dan bola matanya putih semua. Dia berdiri, mulai menari dengan gerakan lemah gemulai, menyanyikan lagu Cina. Ling Mei, kaukah itu? Pak Kades berteriak. Segera panggil Ustadz Yunus, Pak Kades meminta istrinya. Bayu dan Alek terkejut melihat Vika yang masih menari dan menyanyikan lagu Cina dengan ekspresi datar. Apa yang terjadi Pak? Bayu bertanya dengan khawatir. Pak Kades menggelengkan kepala. Vika dirasuki Ling Mei, penunggu kelenteng tua. Vika berhenti menari dan menangis terisak-isak saat bertemu pandangan dengan Bayu. Pak Ustadz Yunus tiba dan bertanya, apa yang kau inginkan Ling Mei? Kalian telah mengambil barang milikku, kembalikan, jawab Ling Mei. Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan, tolong jelaskan lebih lanjut, Pak Ustadz meminta. Ling Mei melanjutkan, mereka telah mengambil hadiah dari kekasihku, kembalikan. Pak Ustadz mengerti. Aku akan membantu kau untuk mendapatkan barang-barang itu kembali. Tapi kau harus meninggalkan tubuh gadis ini dan jangan mengganggunya lagi. Ling Mei menatap Ustadz Yunus dengan sorot mata tajam. Aku tidak mau. Pak Ustadz segera bertindak. Ia mengucapkan ayat kursi untuk mengeluarkan hantu Ling Mei dari tubuh Vika. Namun Ling Mei tidak mau meninggalkan tubuh Vika dan melakukan perlawanan. Jangan ikut campur urusanku. Suasana menjadi tegang, angin bertiup kencang. Pintu dan jendela bergerak tertiup angin, menimbulkan suara gaduh. Vika berdiri tegak, kemudian memasang kuda-kuda, bersiap menyerang Pak Ustadz. Lancang, terlalu ikut campur. Bayu refleks maju melindungi Pak Ustadz. Sekarang Bayu berhadapan dengan Ling Mei. Ia berusaha untuk berbicara. Ling Mei, tolong keluar dari tubuh temanku. Kami tidak ingin menyakitimu. Tapi kami juga tidak ingin Vika terluka. Ling Mei yang masih berada di dalam tubuh Vika menatap Bayu dengan mata yang sedih. Koko Raden, aku tidak bisa meninggalkan tubuh ini. Kembalikan milikku. Bayu terkejut mendengar Ling Mei menyebutnya dengan sebutan Koko Raden. Dia tidak mengerti mengapa Ling Mei menyebutnya dengan sebutan itu. Tapi dia berusaha untuk memahami perasaan Ling Mei. Aku mengerti kamu sangat kehilangan. Maafkan teman-temanku atas kekurangan ajarannya. Aku yakin mereka tidak sengaja mengambil gelang dan tusuk konde itu. Ling Mei menatap Bayu dengan mata yang lembut. Baiklah, aku akan keluar dari tubuh ini. Atas bujukan Bayu, Ling Mei akhirnya berhasil keluar dari tubuh Vika. Vika yang lelah dibebaskan dari pengaruh Ling Mei terkulai lemas.
Pak Kades bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswa yang KKN di desanya, mulai menginterogasi Bayu dan teman-temannya. "Kenapa kalian pergi ke kelenteng tua?" "Maafkan kami semua, Pak. Kami cuma penasaran saja, Pak," ucap Bayu jujur. "Seharusnya kalau ingin ke sana bicara dulu. Bapak akan menemani kalian." "Iya, Pak. Kami semua salah. Maafkan kami. Jangan usir kami, Pak," saut Alek dengan pasang muka sedih. "Maafkan kami, Pak. Saya dan Vika yang ambil gelang giok dan tusuk konde emas itu karena kami pikir bentuknya sangat unik, jadi kami mengambilnya," kata Tania dengan wajah malu. Pak Kades mengangguk kemudian bertanya lagi. "Lalu siapa yang membuka pintu kelenteng tua yang sudah 100 tahun terkunci secara gaib?" Alek terkejut, kemudian menatap Bayu. "Bayu yang membukanya," kata Alek dengan suara pelan. Pak Kades menatap Bayu dengan wajah serius. "Benar, Bayu." Bayu mengangguk, kemudian menunduk, merasa bersalah karena dirinya hampir saja Vika celaka. Pikir Bayu, Pak Kades pasti akan memarahinya. Pak Kades tersenyum, kemudian melanjutkan ucapannya. "Pintu kelenteng tua hanya bisa dibuka oleh keturunan Raden Cokro." "Apa maksudnya?" tanya Bayu dengan wajah bingung. Pak Tomo mengangguk. "Kamu keturunan Raden Cokro, Bayu. Itulah sebabnya kamu bisa membuka pintu kelenteng tua." "Mana mungkin?" Bayu tidak percaya. "Sebenarnya ada rahasia apa di kelenteng itu?" tanya Alek bingung. Pak Kades akhirnya menceritakan yang ia ketahui. "Semua diawali masa penjajahan Belanda. Dulu ada seorang gadis Tionghoa bernama Ling Mei. Dia memiliki kekasih bernama Raden Cokro," jawab Pak Kades. "Mereka berdua saling mencintai, tapi tidak direstui oleh keluarga karena Raden Cokro keturunan Ningrat, bahkan sudah dijodohkan dengan keturunan Ningrat juga. Akhirnya Raden Cokro memutuskan untuk menjadi pejuang untuk menghindari perjodohan itu. Raden Cokro memberikan beberapa barang berharga kepada Ling Mei sebelum berangkat ke medan perang. Raden Cokro melukis Ling Mei dan membawa lukisan itu. Dia berjanji akan kembali." "Apakah Raden Cokro kembali?" tanya Tania. "Keluarga Ling Mei dibantai oleh Belanda, rumahnya dibakar. Ling Mei melarikan diri ke hutan bersembunyi di kelenteng. Ling Mei menunggu kekasihnya datang, tapi Raden Cokro tidak pernah datang menjemputnya karena dia tidak tahu Ling Mei di mana," jawab Pak Kades. "Kisah cinta yang tragis," saut Vika meneteskan air mata. "Sejak saat itu pintu kelenteng tidak bisa dibuka lagi karena kekuatan gaib Ling Mei. Hanya Raden Cokro atau keturunannya yang bisa membuka pintu kelenteng itu," jawab Pak Kades dengan nada yang serius. Pak Kades tersenyum. "Saya tahu kamu keturunan Raden Cokro. Kamu bisa membuka pintu kelenteng yang terkunci," jawab Pak Kades dengan nada yang serius. Pak Kades tersenyum. Teman-teman Bayu kaget. "Gak sangka lo Raden," kata Alek. Pak Kades menjelaskan, "Kekasih Ling Mei bernama Raden Bagus Cokro Aminoto." Bayu terkejut, itu nama kakek buyutnya. Pak Kades menunjukkan lukisan. "Ini milik nenek buyutku, teman Ling Mei." Bayu terkejut, lukisan itu sama dengan milik kakek buyutku. Bayu memutuskan menjemput kakek buyutnya. "Besok aku ke Jakarta menjemput kakek buyut." Pak Kades setuju. Cuma cara itu bisa membuat arwah Ling Mei tenang. Keesokan paginya Bayu dan Alek berangkat ke Jakarta. Raden Cokro tiba di kampung Sukomulyo dengan kursi roda, didampingi oleh Bayu dan teman-temannya. Kepala desa dan warga kampung juga hadir untuk menyambutnya. "Raden Cokro, selamat datang. Saya tidak menyangka Raden masih hidup," kata Pak Kades. Raden Cokro tersenyum. "Terima kasih Pak Kades. Alhamdulillah saya masih hidup." "Tapi kata nenek saya, Raden Cokro sudah..." Raden Cokro tersenyum lebar. "Ya, saya hampir mati karena tertembak di dada. Tapi saya beruntung ada seorang gadis yang menolong saya. Gadis itu nenek buyutnya Bayu." "Alhamdulillah," jawab Pak Kades diikuti warga yang mengangguk mendengar cerita Raden Cokro. "Selama saya sakit parah, ada yang menyampaikan berita tentang keluarga Lim yang tewas dalam kebakaran. Kabarnya tidak satu pun yang selamat termasuk kekasihku Ling Mei." Pak Kades dan semua yang hadir mengangguk. Sekarang mereka mengerti kenapa Raden Cokro tidak datang ke daerah ini lagi. Tania dan Vika memberikan tusuk konde dan gelang giok milik Ling Mei pada Raden Cokro. Mata Raden Cokro berkaca-kaca melihat dua benda yang sudah lama tidak dilihatnya. Raden Cokro kemudian dibawa ke kelenteng tua oleh Bayu.
Ketika tangan tuanya menyentuh pintu kelenteng, maka pintu kelenteng terbuka. Angin berembus halus dan bau anyir darah menyeruak. Ling Mei menampakkan diri dengan wujudnya yang menyeramkan. Hantu itu hanya terdiam terpaku. Sorot matanya tajam menatap laki-laki tua yang duduk di kursi roda. Raden Cokro terharu. Ia tidak kuasa menahan air matanya lagi. Kakek buyut menangis dan berkata dengan suara bergetar. "Aling, aku datang. Maafkan kekasihmu yang bodoh ini. Aku tidak bisa melindungimu," katanya dengan suara yang bergetar. Ling Mei perlahan mendekat dengan melayang. "Kok Raden sampun dugi. Maafkan aku, Aling. Aku datang terlambat." Kakek buyut mengeluarkan gelang giok dan tusuk konde. "Ini milikmu, hadiah dariku." Ling Mei mengambil barang miliknya dengan gerakan jari saja. Benda-benda itu melayang menghampirinya. Gelang giok dan tusuk konde emas sudah berpindah tangan di genggaman Ling Mei. "Terima kasih," ucap Ling Mei datar. Kemudian ia memakai gelang dan tusuk kondenya. Ling Mei berubah menjadi sosok Ling Mei yang cantik seperti ketika masih hidup. Raden Cokro mengeluarkan sebuah lukisan dari balik jaketnya. "Aku masih menyimpannya, Aling. Cuma ini yang bisa melepaskan kerinduanku padamu." Ling Mei melihat lukisan miliknya. Dia melihat sosok Cokro yang sudah tua renta berubah menjadi muda kembali. Dengan lukisan itu, waktu seperti mundur kembali. Ling Mei melihat Cokro seperti dulu tampan dan gagah. Ling Mei menangis terharu. "Ternyata kau masih menyimpannya." Ling Mei melayang mendekati Cokro, kemudian duduk di hadapannya dan merebahkan kepalanya di pangkuan sang kekasih. "Koko, 100 tahun aku menunggumu, akhirnya kau datang untukku." Kakek buyut membelai lembut rambut panjang milik Ling Mei dan berkata, "Maafkan aku yang percaya kabar burung bahwa kau mati terbunuh. Bodohnya aku tidak datang menjemputmu, menyelamatkan kebahagiaan kita. Koko, aku tidak pernah bisa marah padamu. Saat ini aku bahagia kau datang untukku. Ling Mei, aku merindukanmu." "Koko Raden, aku sudah tenang sekarang. Kau sudah menjemputku. Tolong kabulkan permohonanku agar kematiannya disempurnakan menurut adat budayaku. Kremasi tulang belulangku." "Baiklah Ling Mei, kekasihku. Aku akan penuhi permintaanmu." Mereka pun berpelukan. Ling Mei pergi dengan senyum mengembang. Akhirnya sore itu juga Raden Cokro, Bayu dan yang lainnya mengurus kremasi Ling Mei. Dibantu dengan kepala desa dan warga lainnya. Upacara pemakaman Ling Mei telah selesai. Raden Cokro memandang makam Ling Mei dan berkata, "Aku meminta maaf, Aling. Aku tidak menjemputmu." Bayu menggenggam bahu kakek buyutnya dan berkata, "Kakek jangan menyesali diri sendiri. Ikhlaskan Ling Mei, dia sudah tenang." Raden Cokro meminta untuk menyendiri sejenak. Kedua tangannya memegangi gelang giok dan tusuk konde emas. Kedua barang itu didekapnya erat. Pandangannya tidak lepas dari lukisan Ling Mei yang tergantung pada dinding kelenteng. Butiran air mata jatuh, perlahan membasahi pipi keriputnya. Cokro memejamkan mata, nafasnya mulai pelan. Lalu satu tarikan terakhirnya dalam hening diserta damai. Bayu kembali masuk membawa segelas air. Ia melihat kakek buyutnya masih duduk di kursi rodanya. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Tangannya mendekap erat benda-benda kenangan itu. "Kakek," panggilnya pelan, menyentuh pundak kakek buyut. Tidak ada jawaban. Detik itu juga dada Bayu terasa seakan runtuh. Ia berlutut dengan tubuh gemetar, lalu mencium punggung tangan yang sudah dingin. Dengan suara parau ia berbisik, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Tangis lirih mulai terdengar dari luar. Warga yang sudah lama menghormati sosok Raden Cokro segera masuk, mengurus jenazahnya dengan penuh hormat. Sekilas Bayu melihat bayangan Raden Cokro dan Ling Mei yang berpegangan tangan. Namun saat ia mengedipkan matanya, bayangan itu menghilang. "Mungkin perasaanku saja atau semoga saja mereka sudah tenang di surga," gumam Bayu. Sejak saat itu kelenteng tua tidak lagi angker. Kelenteng tua menjadi tempat ibadah dan tempat wisata religi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.